Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada kita semua sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pada pagi ini. Sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini adalah satu jiwa berharga bagi Tuhan. Benarkah saudara? Mari kita buka firman Tuhan di dalam buku Lukas 15 ayat 10 yang mengatakan, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, jika kita membaca bacaan kita hari ini di dalam buku Lukas 15 ayat 8 hingga 10, ini merupakan salah satu perumpamaan Yesus di dalam buku Injil Lukas yang mengisahkan dirham yang hilang. Ada sebuah ilustrasi. Menurut deklarasi PBB tahun 1948, salah satu indikator berjayanya proses implementasi perlindungan hak asasi manusia di sesebuah negara ialah kemampuan pemerintah atau kerajaan dalam melindungi golongan minoriti. Yang sering terjadi ialah suara majoriti selalu mendorong negara atau kerajaan melakukan ketidakadilan kepada golongan minoriti. Saudara, kita kembali kepada bacaan kita. Ayat bacaan hari ini sangat menarik jika kita hubungkan dengan keadaan kisah ilustrasi di atas, di mana di situ ada dua golongan. Yang pertama, golongan majoriti, yaitu orang-orang yang telah selamat. Dan yang kedua, golongan minoriti, yaitu orang-orang yang berdosa. Perumpamaan itu menunjukkan pesanan yang sangat jelas dari Tuhan. Perempuan itu mencari satu dirhamnya yang hilang dan bersukacita setelah dia menemukan dirhamnya itu atau uang. Ya, Yesus menambahkan bahwa malaikat di sorga juga bersukacita karena keselamatan satu jiwa itu sungguh berharga bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, pesanan keselamatan dalam ajaran kekristenan bukan hanya ditujukan bagi golongan majoriti atau orang-orang yang sudah ada sedia di dalam gereja. Sebaliknya, Yesus Kristus mendorong gereja untuk menjangkau mereka yang tersisih dan berdosa. Berkali-kali Yesus mengajarkan para murid-muridnya bahwa Dia akan mengundang orang-orang itu yang tersisih itu masuk ke dalam pesta perjamuan makannya. Jadi, sebagai seorang beriman, kita harus mampu merefleksikan ajaran Yesus ini. Kita semestinya termotivasi untuk melakukan pembelaan terhadap orang miskin, orang lemah, atau kelompok minoriti ini. Itulah satu panggilan penting bagi kita, orang percaya. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini kita diingatkan semula supaya kita harus menjangkau, melayani atau menerima semua tanpa mengira status. Karena kita semua, sekali lagi saudara, kita semua berharga di mata Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena Dia akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus melayani golongan minoriti atau siapapun. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan sehingga kami mengerti
akan perkabaran pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.